Mengenal teori politik Plato, Republik, dan demokrasi. Kenapa Plato tidak percaya pada demokrasi? Bukankah ia lahir dan besar di Athena, kota pertama yang memperkenalkan demokrasi pada dunia? Bukankah ia hidup di masa di mana rakyat bebas bersuara, memilih, menentukan siapa yang layak memimpin? Tapi justru di sanalah Plato melihat luka pertama dari sistem yang dianggap paling agung itu, menjadikan ia luka yang tidak bisa ia lupakan, luka yang lahir dari keputusan rakyat yang membunuh kebenaran. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates, guru Plato, dituduh merusak moral anak-anak muda dan tidak mengakui dewa-dewa negara. Tuduhan yang absurd tapi diadili oleh suara rakyat terbanyak, diputuskan oleh rakyat, dan dihukum mati oleh demokrasi. Plato hadir, melihat, langsung merekam, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati yang pecah. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang membanggakan kebebasan justru mencabut hidup orang yang paling merdeka dalam berpikir? Dari situlah Plato mulai curiga. Demokrasi yang katanya lahir dari kehendak rakyat ternyata bisa berubah menjadi kehendak massa, menjadi tirani. Suara terbanyak bukan jaminan kebenaran. Demokrasi memberikan semua orang hak untuk bicara, tapi tidak memastikan apakah semua orang punya dasar untuk didengar. Di mata Plato, ini berbahaya karena tanpa pendidikan, tanpa nilai-nilai luhur, rakyat bisa dimanipulasi, dibutakan oleh retorika, dibuai janji-janji kosong, dan akhirnya memilih pemimpin bukan karena bijak, tapi karena populer. Demokrasi membuka panggung untuk siapa saja, tapi tidak memastikan siapa yang pantas naik ke atasnya. Maka Plato menolak untuk diam. Ia tidak menolak rakyat, ia tidak membenci kebebasan, tapi ia ingin sesuatu yang lebih dalam, keadilan. Ia ingin sebuah sistem politik yang tidak hanya memberi suara pada semua orang, tapi juga memastikan suara itu dibimbing oleh akal sehat, oleh nilai kebenaran, oleh nilai kebaikan. Maka itu ia menulis tidak dengan amarah, tapi dengan nalar, tidak dengan ambisi berkuasa, tapi dengan kegelisahan seorang pemikir. Dari situlah lahir gagasan besar tentang negara ideal, tentang jiwa manusia, tentang filsuf yang seharusnya memimpin. Karena bagi Plato, politik bukan sekedar siapa yang menang, tapi siapa yang benar. Demokrasi tanpa arah bisa jadi malapetaka, dan negara tanpa pemimpin yang mencintai kebenaran akan selalu tersesat dalam kebisingan suara mayoritas. Kenapa Plato tidak percaya demokrasi? Mungkin karena dia pernah melihat sendiri bagaimana demokrasi membunuh orang yang paling waras di zamannya, dan saat itu terjadi. Plato tahu bahwa suara rakyat tanpa kebijaksanaan hanya akan jadi gema kebodohan yang lebih bising dari kebenaran itu sendiri. Plato melawan demokrasi. Banyak orang yang mengira Plato itu adalah musuh demokrasi, seolah-olah ia menolak hak rakyat untuk bersuara, menolak sistem yang memberi semua orang kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Tapi Plato bukan anti rakyat, dia hanya curiga bahwa suara rakyat bisa disesatkan. Kecurigaan itu bukan muncul dari teori, tapi dari pengalaman yang sangat pribadi, yang sangat menyakitkan. Plato menyaksikan langsung bagaimana demokrasi di tanah kelahirannya, yaitu di Athena, berubah menjadi alat pembunuhan terhadap satu orang
yang paling bijak yang pernah dia kenal, yaitu Sokrates. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadili dengan tuduhannya sederhana tapi berbahaya, yaitu merusak moral anak-anak muda dan menolak dewa-dewa resmi di kota Athena. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, dia hanya bertanya, dia hanya mengajak untuk berpikir, dia hanya memancing kesadaran, dan itu dianggap mengancam di hadapan pengadilan rakyat. Sokrates membela diri dengan logika, dengan kebijaksanaan, tapi suara mayoritas tidak memilih berdasarkan logika, tidak berdasarkan nilai. Mereka memilih berdasarkan rasa takut dan ketidaktahuan. Sokrates akhirnya dihukum mati. Dia menengguk racun, dan bagi Plato hari itu bukan hanya kematian seorang guru, tapi kematian akal sehat, kematian kebenaran di tangan demokrasi. Maka wajar Plato mulai meragukan sistem itu, bukan karena dia anti kebebasan, tapi karena dia tahu bahwa kebebasan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kekacauan. Bagi Plato, demokrasi memiliki satu kelemahan fatal. Dia menyamaratakan semua orang. Dia menganggap bahwa setiap suara punya bobot yang sama, meskipun tidak semua punya pengetahuan yang sama. Apakah suara seorang filsuf yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran harus disamakan dengan suara penjilat yang hanya mengincar kursi kekuasaan? Apakah seorang bijak yang jujur harus disamakan dengan seorang demagog yang lihai berbicara tapi kosong dalam berpikir? Itulah yang membuat Plato khawatir. Demokrasi jika tidak disertai pendidikan, moral, dan intelektual akan menjadi pasar kebisingan semua orang. Bisa bicara tapi tidak semua tahu apa yang ia bicarakan. Dan yang lebih mengerikan, kata Plato, adalah ketika pemimpin terpilih bukan karena kebaikannya, tapi karena kemampuannya menarik perhatian. Bagi Plato, demokrasi yang dibiarkan tanpa kendali akan mengalami degenerasi politik. Ia menyusun satu tangga kejatuhan negara dalam The Republic dan menempatkan demokrasi sebagai fase yang sebelum yang paling berbahaya, yaitu tirani. Karena ketika rakyat bosan pada kebebasan yang kacau, mereka akan mencari sosok penyelamat, seseorang yang tampil kuat dan berani, lantang, dan menjanjikan pemulihan ketertiban. Disinilah lahir tirani, pemimpin yang dipuja rakyat tapi perlahan mengambil semua kebebasan itu kembali. Demokrasi yang terlalu bebas berakhir pada perbudakan oleh satu suara ironik, bukan? Plato menulis ini bukan dari prasangka, tapi dari luka. Ia melihat bagaimana suara mayoritas bisa menjadi senjata paling brutal dan dalam sejarah manusia, bukan karena niat jahat, tapi karena kebodohan yang dibiarkan tumbuh dalam The Republic. Plato bertanya, apakah mungkin sebuah negara dijalankan oleh keinginan rakyat jika rakyat sendiri tidak tahu apa yang baik bagi mereka? Ini pertanyaan yang dalam dan hari ini pun masih relevan. Plato bukan sedang menyarankan kediktatoran. Ia tidak sedang membenci rakyat, tapi ia tahu bahwa suara rakyat hanya akan berguna jika rakyat dididik untuk berpikir. Plato menolak gagasan bahwa semua pendapat harus dihormati secara setara. Ia percaya ada pendapat yang lebih tinggi karena lebih dekat pada kebenaran, dan kebenaran bukan sekedar suara terbanyak, tapi suara yang paling masuk akal. Jika seorang dokter dan seorang pasien berbeda pendapat soal obat, siapa yang kita dengarkan?
Jika seseorang arsitek dan seorang awam berbeda soal rancangan bangunan, siapa yang kita ikuti? Lalu mengapa dalam urusan negara yang jauh lebih kompleks dan menentukan, kita mempercayakan nasib jutaan orang pada janji dari orang yang bahkan tidak pernah belajar tentang kebaikan dan keadilan atau makna kekuasaan? Itulah inti kritik Plato. Ia percaya bahwa memimpin negara bukan hak setiap orang, tapi tugas berat yang membutuhkan jiwa yang terlatih dalam berpikir, terlatih dalam mencintai kebenaran, terlatih dalam mencintai kebenaran itu sendiri, dan terlatih dalam menahan diri dari godaan kekuasaan. Dan demokrasi tidak menjamin kualitas itu. Demokrasi bisa memberi panggung untuk orang yang tidak layak bicara. Ia bisa mengangkat para penghibur, para penjual harapan palsu, dan menjatuhkan mereka yang sebenarnya paling memahami makna memimpin. Itulah sebabnya bagi Plato, demokrasi bukan akhir dari sejarah politik, tapi salah satu tahap yang bisa jatuh atau diperbaiki. Plato menginginkan perbaikan itu, dan perbaikan tidak bisa datang dari sistem semata, tapi dari manusia, dari jiwa, dari pendidikan, dari nilai. Ia percaya bahwa politik tidak boleh dilepaskan dari filsafat, bahwa pemimpin tidak hanya harus cerdas, tapi juga bijak, tidak hanya tahu cara memerintah, tapi juga tahu kapan harus diam. Karena kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling didengar, tapi siapa yang paling layak dipercaya. Ilmu politik normatif, politik sebagai pencarian keadilan. Politik di Plato tidak politik sebagai seorang praktisi. Ia bukan jenderal, bukan penasihat raja, bukan diplomat yang merangkai kompromi antara kekuatan. Ia menulis politik sebagai seorang filsuf, seorang yang percaya bahwa sebelum kita bicara tentang kekuasaan, kita harus lebih dulu bicara tentang keadilan, tentang tujuan dari hidup bersama. Inilah yang membedakan Plato dari pemikir politik lainnya. Bahkan sampai hari ini, bagi Plato, politik bukan seni mempertahankan kekuasaan, bukan teknik mengelola konflik, tapi jalan menuju masyarakat yang adil. Kita menyebut pendekatan ini ilmu politik normatif. Ilmu yang tidak hanya menerima dunia seperti adanya, tapi mencoba mengukurnya dengan standar nilai, dengan cita-cita moral, dengan ukuran kebenaran. Dan bagi Plato, standar tertinggi itu adalah keadilan. Pertanyaan ini menjadi nadi dari dialog The Republic, karya terbesar Plato tentang politik. Ia tidak membicarakan dengan siapa yang harus memimpin atau sistem mana yang efisien atau tidak. Ia mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana tapi mengguncang, yaitu pertanyaan seperti, apa itu keadilan? Ia tahu sebelum kita membangun negara, kita harus tahu dulu prinsip moral apa yang menjadi pondasinya. Kalau tidak, negara hanya akan menjadi arena adu kekuatan, adu kepentingan, adu angka, tapi bukan adu kebaikan. Dan Plato tidak ingin itu. Ia ingin sebuah negara yang dibangun bukan hanya di atas suara, tapi juga di atas nilai. Dalam The Republic, ia mengupas gagasan keadilan bukan dengan dogma, tapi dengan analogi. Ia membandingkan negara dengan jiwa. Manusia seperti hanya dalam jiwa yang sehat ada keharmonisan antara akal, keberanian, dan hasrat. Maka dalam negara yang adil pun harus ada harmoni antara kelas pemimpin dan rasional, kelas menjaga keberanian, dan kelas pekerja keinginan. Keadilan menurut Plato bukan soal semua orang mendapat hal yang sama, tapi soal setiap bagian yang melakukan tugasnya dengan tepat dan tidak mencampuri urusan yang bukan miliknya. Akal mengatur keberanian, menjaga hasrat bekerja. Begitu pula negara. Filsuf memimpin prajurit, menjaga rakyat bekerja.
Keadilan adalah keteraturan, keseimbangan, keutuhan. Dan ketika semua bagian ini bekerja sesuai kodratnya, negara pun mencapai bentuk yang paling harmonis. Plato melihat ketidakadilan muncul justru ketika struktur itu rusak, ketika yang seharusnya memimpin tidak didengarkan, ketika yang seharusnya melayani malah memegang kuasa. Itulah yang ia lihat dalam demokrasi. Demokrasi bukan kemungkinan bahwa siapapun, bahkan mereka yang belum matang secara moral atau intelektual, bisa memimpin, bisa mengatur hidup orang banyak. Dan bagi Plato ini bukan kemajuan, ini penyimpangan dari keadilan. Bagi dia tidak semua orang cocok jadi pemimpin, sebagaimana tidak semua orang cocok jadi dokter atau hakim atau guru. Bukan karena diskriminasi, tapi karena tanggung jawab yang begitu besar, tidak bisa diletakkan di sembarangan. Dan disinilah Plato bicara epistokrasi, kekuasaan berbasis pengetahuan. Negara harus dipimpin oleh mereka yang tahu apa itu kebaikan, bukan sekedar menang dalam pemilu, tapi menang dalam ujian nilai. Perlu kita ingat, Plato menulis semua ini dalam kondisi krisis. Athena yang baru saja kalah perang melawan Sparta, kekacauan politik merajalela, kekuasaan berganti tangan dari demokrasi ke oligarki, dari oligarki kembali ke demokrasi, lalu kacau lagi, rakyat bingung, nilai-nilai hancur, dan kebenaran terasa tidak laku di tengah situasi itu. Plato tidak menawarkan sistem baru semata, ia menawarkan cara berpikir baru. Ia tidak menyuruh rakyat memilih sistem, tapi menemukan makna di balik sistem. Baginya, politik bukan soal siapa dapat kursi, tapi siapa yang mengerti tujuan dari kekuasaan. Disinilah muncul salah satu gagasan paling kontroversial dari Plato. Filsuf harus menjadi raja. Ia sadar ini terdengar gila, seorang pemikir memimpin negara, tapi bagi Plato justru karena filsuf mencari kebenaran, ia tidak akan tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Filsuf tidak butuh kekuasaan, justru karena itu ia layak memegangnya, seperti dokter yang tidak makan obat yang ia resepkan. Justru seorang filsuf sejati tidak akan menelan kekuasaannya demi dirinya sendiri, tapi demi kesehatan negara. Apakah politik hari ini masih mencari keadilan, ataukah ia sudah terlalu sibuk menghitung suara, mengatur strategi, membangun pencitraan, dan melupakan tujuan awal, membangun masyarakat yang baik? Plato mengingatkan kita bahwa ketika politik kehilangan filsafat, maka ia hanya jadi teknik manipulasi. Ia bisa menang, tapi ia tidak akan benar-benar menang. Dan jika kita terus percaya bahwa semua suara sama tanpa memperhatikan apakah suara itu lahir dari pengetahuan atau dari ketakutan, dari cinta akan kebenaran atau sekedar kebencian terhadap lawan, maka kita tidak sedang hidup dalam demokrasi, kita sedang hidup dalam kekacauan yang dibungkus kebebasan. Plato mengajarkan pada kita bahwa ilmu politik sejati bukan hanya untuk mempertahankan negara, tapi alat untuk memperbaiki manusia. Ia ingin politik yang punya jiwa, yang tidak hanya membagi kekuasaan, tapi juga menanamkan kebijaksanaan, yang tidak hanya mengatur hukum, tapi juga mendidik hati. Dan itu hanya mungkin kalau politik dikembalikan ke rumah asalnya, yaitu filsafat. Negara ideal dan jiwa manusia, politik sebagai cermin diri. Apa jadinya kalau negara bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi cermin dari siapa kita sebenarnya? Plato tidak pernah memisahkan negara dari manusia, karena baginya negara adalah jiwa manusia yang dibesarkan dalam skala besar. Jika jiwa seseorang manusia bisa sehat, bisa adil, bisa tertata, maka begitu pula negara. Sebaliknya, jika manusia kacau, tidak terkendali,
rakus dan malas, maka negara pun akan menjelma jadi neraka sosial yang penuh kebisingan dan kekacauan. Inilah salah satu gagasan paling radikal dan indah dari Plato. Negara adalah proyeksi dari struktur jiwa manusia dalam The Republic. Plato membagi jiwa manusia ke dalam 3 unsur. 1. Logos, yaitu rasio, bagian rasional, pencari kebenaran, pengendali nafsu. Yang kedua, themos, semangat, bagian keberanian, kehormatan, kebanggaan. Dan yang ketiga adalah eros, yaitu hasrat, bagian dari keinginan. Nah, kesenangan, kebutuhan fisik. Jika jiwa sehat, maka rasio mengatur keberanian, mendukung, dan hasrat mengikuti secara tertib. Dan bila jiwa rusak, hasrat menguasai semangat, memberontak, rasio ditindas. Analogi ini ia bawa ke dalam struktur negara. Negara ideal harus meniru jiwa yang sehat. Filsuf sebagai pemimpin seperti rasio yang mengatur penjaga prajurit, sebagai pelindung negara seperti semangat yang menjaga produsen, petani, pedagang, pekerja, seperti hasrat yang bekerja dan mengikuti negara akan adil. Bila tiap unsur ini menjalankan tugasnya tanpa saling merampas, filsuf tidak serakah terhadap harta, prajurit tak berambisi memimpin rakyat, tidak iri pada kekuasaan. Plato sering disalahpahami. Banyak yang mengira ia mendukung masyarakat yang strata dan kaku, padahal ia hanya ingin setiap orang hidup sesuai kodrat dan potensinya. Plato tahu tidak semua orang akan menjadi filsuf, sama seperti tidak semua orang bisa menjadi pemain bola atau ahli bedah. Tapi bukan berarti mereka lebih rendah nilainya. Keadilan bukan tentang kesamaan, tapi tentang kesesuaian. Orang adil adalah yang menemukan tempatnya, dan negara adil adalah negara yang mengizinkan orang menempati tempat terbaik bagi dirinya, bukan yang paling menguntungkan, tapi yang paling benar. Karena bila seseorang bekerja di luar kapasitas dan integritasnya, bukan hanya dia yang rusak, tapi seluruh struktur negara pun bisa runtuh. Plato tahu mimpi tentang negara adil tidak akan pernah tercapai bila masyarakatnya tetap dibiarkan bodoh. Karena itu pendidikan adalah senjata utama dalam membangun negara ideal. Tapi pendidikan menurut Plato bukan sekedar menghafal pengetahuan saja, bukan sekedar angka, nilai, atau ijazah. Pendidikan adalah proses mengembalikan jiwa dari mencintai hal-hal duniawi menuju mencintai kebijaksanaan. Ia menyebut ini sebagai keluarnya jiwa dari gua. Salah satu bagian yang paling terkenal dari The Republic adalah alegori gua. Bayangkan ada sekelompok orang hidup dalam gua sejak lahir. Mereka terikat tidak bisa menoleh. Mereka hanya bisa melihat bayangan yang dipantulkan cahaya dari gua ke dinding. Bagi mereka, bayangan itulah kenyataan. Suatu hari, satu orang berhasil keluar. Ia melihat dunia nyata, matahari, warna, bentuk asli. Awalnya ia sakit, silau, tidak percaya, tapi perlahan ia menyadari bahwa yang dulu ia anggap nyata ternyata hanya ilusi. Ketika ia kembali ke gua dan menceritakan apa yang ia lihat, orang-orang di dalam gua tidak percaya, bahkan marah, bahkan bisa membunuhnya. Alegori ini bukan hanya cerita, ini adalah potret tentang masyarakat yang hidup dalam kebodohan, dan tentang seorang filsuf atau pemimpin bijak yang mencoba membebaskan mereka. Tapi pembebasan tidak selalu disambut, karena gelap itu nyata dan kebenaran itu menyakitkan. Bagi Plato, negara tidak bisa dibangun di atas kebohongan, tidak bisa dibangun di atas kebodohan massal, dan memimpin tidak boleh berasal dari orang yang hanya populer, tapi buta pada cahaya.
Negara ideal hanya mungkin kalau para pemimpinnya adalah orang-orang yang telah mengalami pencerahan batin, yang telah melihat cahaya kebenaran, kembali ke dalam dunia untuk membimbing yang lain. Itulah sebabnya filsuf harus menjadi raja, karena hanya mereka yang telah melihat cahaya, matahari kebenaran sejati yang layak menunjukkan jalan. Bagi Plato, semua bentuk penyimpangan politik adalah gejala dari jiwa yang tidak seimbang. Oligarki terjadi, disaster, hasrat akan kekayaan menguasai negara. Demokrasi rusak saat nafsu rakyat dilepas, liar tanpa akal. Tirani lahir saat satu orang menggunakan ketakutan untuk mengambil segalanya, dan semua itu berawal dari jiwa manusia. Plato ingin menyembuhkan negara, tapi ia tahu penyakit itu bukan soal sistem hukum, tapi soal pemimpinnya. Menjadi filsuf atau para filsuf bersedia memimpin karena keadilan tidak bisa dipaksakan dari luar, ia harus lahir dari dalam, dari jiwa yang telah tertata. Plato percaya tidak ada negara tanpa manusia dan tidak akan ada politik yang adil jika jiwa manusia masih kacau. Maka sebelum memperbaiki sistem, sebelum menyalahkan tantangan, ia mengajak kita semua untuk masuk ke dalam diri, mengukur kembali apakah jiwa kita sehat, karena sebagaimana negara mencerminkan rakyatnya, politik pun hanya akan sebijak manusia yang mengisinya. Filsuf sebagai pemimpin antara utopia dan jalan yang terlupakan. Bisakah filsuf memimpin negara? Atau apakah ide Plato tentang raja, filsuf hanya utopia, dongeng, masa lalu yang hanya terlalu ideal untuk dunia nyata? Disinilah letak ketegangan besar dalam politik Plato. Di satu sisi ia sangat sadar bahwa dunia dipenuhi oleh orang-orang biasa, dengan ambisi, dengan nafsu, dengan kepentingan. Tapi di sisi lain ia tetap percaya bahwa politik tanpa filsafat akan kehilangan arah. Dan karena itu pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling bijak. Plato menyebutnya secara terang, hanya jika para filsuf menjadi raja atau para raja menjadi filsuf, maka barulah dunia akan bebas dari penderitaan. Tapi jangan salah sangka, yang ia maksud dengan filsuf bukan orang yang hanya suka berpikir rumit, bicara aneh, atau mengutip kutipan Latin. Filsuf dalam pandangan Plato adalah mereka yang mencintai kebenaran, bukan sekedar kemenangan. Mereka yang hidup dalam kontemplasi, bukan keramaian. Pencitraan mereka yang memimpin karena tugas, bukan ambisi. Mereka yang mengenal bentuk-bentuk ideal seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran, lalu menerapkannya ke dalam tata negara. Dengan kata lain, filsuf adalah orang yang melihat dunia sebagaimana mestinya, bukan sekedar sebagaimana adanya. Karena Plato percaya pemimpin yang baik tidak bisa hanya pandai mengelola, tapi harus tahu kemana harus membawa. Kita bisa analogikan seorang kapten kapal bukan cuma harus tahu cara mengendalikan layar dan arah angin, tapi ia juga harus tahu tujuan pelayaran. Seorang dokter bukan cuma tahu cara menggunakan alat, tapi juga ilmu tentang tubuh dan penyakit. Seorang pemimpin, ia harus tahu apa itu keadilan dan bagaimana cara menyampaikannya. Dan jarang berkuasa, dan yang berkuasa jarang sekali. Jadi filsuf di dunia modern, kita terbiasa dengan politik sebagai permainan strategi. Politisi profesional tidak lagi dianggap perlu memiliki kebijaksanaan filosofis. Yang penting mereka bisa mengelola anggaran, membangun koalisi, memenangkan pemilu. Padahal Plato ingin membalik logika itu. Bukan mereka yang paling lihai bicara, yang layak memimpin, tapi mereka yang paling mengerti tujuan dari kekuasaan itu sendiri, meskipun terdengar idealis.
Sejarah memberikan kita sedikit kilas cahaya tentang kemungkinan ini. Marcus Aurelius Kaisar Romawi adalah seorang stoik sejati. Ia menulis Meditation, salah satu karya filsafat paling humanis sepanjang masa. Asoka, raja India kuno, mengubah kerajaan penuh perang menjadi kerajaan damai setelah merenungi nilai-nilai Buddhisme. Bahkan di dunia Islam kita punya Al-Farabi yang mencoba menyatukan filsafat Plato dengan kenabian dan menggambarkan pemimpin sebagai imam filsuf, pemegang wahyu sekaligus pecinta hikmah. Jadi meski sulit ide Plato, bukan mustahil yang hilang dari zaman ini. Mungkin bukan filsuf yang mau memimpin, tapi kehendak dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang bijak alih-alih hanya yang populer di era pasca kebenaran, ketika politik berubah jadi kompetisi hoax, buzzer, dan algoritma. Ketika debat publik diisi dengan kebencian dan suara terbanyak tidak selalu berarti syarat terbaik, disinilah Plato jadi relevan kembali. Ia mengingatkan bahwa demokrasi jika tidak dijaga dengan kebijaksanaan maka melahirkan tirani, bukan dari luar tapi dari dalam, dari rakyatnya sendiri yang lelah, kecewa, lalu menyerahkan segalanya pada satu orang yang kuat, dan ketika satu orang naik ia akan membungkam semua. Itulah tirani, bentuk pemerintahan yang muncul di ujung demokrasi yang tidak terkendali. Banyak yang menuduh Plato sebagai musuh demokrasi, tapi sesungguhnya Plato bukan membenci demokrasi. Ia hanya tidak percaya pada keputusan politik yang lahir dari ketidaktahuan. Bagi Plato, satu suara dengan satu suara hanya adil jika semua orang paham apa yang mereka pilih. Kalau tidak, suara rakyat bisa jadi alat untuk membunuh dirinya sendiri. Ingat, Socrates, gurunya sendiri, pernah dihukum mati oleh sistem demokrasi. Rakyat Athena yang merdeka justru memilih untuk membunuh orang paling bijak di kotanya. Itulah luka Plato. Dari luka itulah lahir gagasan tentang pemimpin yang terdidik secara filosofis. Plato tahu kita tidak bisa berharap semua pemimpin adalah filsuf, tapi kita bisa berharap masyarakat punya kemampuan filosofis dasar untuk membedakan mana kebaikan dan mana ilusi, mana pemimpin sejati, mana pedagang suara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kembali menjadikan pendidikan sebagai fondasi politik, bukan pendidikan teknis semata, tapi pendidikan jiwa, pendidikan yang mengajarkan berpikir jernih, berpikir kritis, berpikir benar. Tanpa itu semua rakyat hanya akan jadi objek dan politik hanya akan jadi panggung para aktor, bukan jalan menuju keadilan. Plato tahu filsuf mungkin tidak akan pernah memimpin dunia, tapi dunia akan selalu butuh pemimpin yang bisa berpikir seperti filsuf, yang tidak hanya tahu cara memerintah, tapi tahu mengapa ia memerintah. Dan itu tidak hanya soal kekuasaan, tapi soal moralitas, soal visi, soal jiwa. Karena kalau kita tidak memiliki pemimpin yang mencintai kebijaksanaan, maka kita akan dipimpin oleh neraka yang mencintai diri sendiri mereka. Dan saat itu terjadi negara bukan lagi rumah bagi kebaikan, tapi penjara bagi nurani kita semua. Plato dan Indonesia. Saat politik kembali ke jiwa, Plato telah tiada lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi dunia yang ia gambarkan dalam republik terasa sangat dekat. Negara yang dipimpin oleh orang-orang salah, masyarakat yang hanya mengejar kebebasan tapi kebijaksanaan, dan pemimpin yang lebih tertarik dipuja daripada dipandu oleh kebenaran.
Jika Plato melihat Indonesia hari ini, mungkin ia akan mengangguk pelan-pelan. Sudah kukatakan, Indonesia adalah negeri yang besar. Pulau-pulaunya memeluk samudra, bangsanya bangga dengan demokrasi. Tiap 5 tahun, rakyat bebas memilih. Tapi Plato akan bertanya, apakah kebebasan itu membuat rakyatmu lebih bijak? Apakah sistemmu melahirkan pemimpin yang mencintai kebenaran atau hanya kekuasaan? Karena baginya keadilan bukan soal sistem, tapi soal jiwa manusia di dalam sistem itu, dan jika jiwa-jiwa itu rusak, maka sistem secanggih apapun akan runtuh dari dalam. Plato tidak percaya bahwa semua orang secara otomatis tahu apa yang terbaik. Ia percaya kebenaran butuh pendidikan, dan itulah pelajaran besar pertama untuk Indonesia. Politik tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Hari ini banyak orang hanya mengenal politik dari media sosial, dari opini yang viral, dari hoax, dari buzzer, dari slogan. Padahal Plato akan bersuara, bagaimana mungkin kalau memilih memimpin dengan benar jika kau tidak tahu apa itu keadilan. Indonesia itu harus berani menjadikan pendidikan moral dan filosofis sebagai pondasi demokrasi, bukan hanya mengajar anak-anak tentang Pancasila sebagai hafalan, tapi menghidupkan nilai-nilai itu sebagai alat berpikir tentang hidup, tentang tanggung jawab, tentang makna menjadi warga negara dalam dunia. Plato, pemimpin ideal, tidak muncul dari kompetisi popularitas, tapi dari jiwa kontemplasi, panjang dari jiwa yang tahan melihat kebenaran walau menyakitkan, dari keberanian untuk diam disukai atau ditolak demi melakukan yang benar, dan itu membawa kita ke pelajaran. Yang kedua, Indonesia itu butuh pemimpin yang berpikir, bukan sekedar bicara. Hari ini banyak pemimpin sibuk membangun citra, bukan negara, berlomba menciptakan narasi, bukan menyusun visi. Padahal Plato akan berkata, ia yang mencintai kebenaran akan memimpin dengan adil, bahkan jika itu membuatnya dibenci. Kita tidak kekurangan orang cerdas, tapi kekurangan orang yang cukup jernih untuk tidak dikendalikan oleh ambisinya sendiri. Plato memang kritis terhadap demokrasi, tapi bukan karena ia anti rakyat, justru karena ia sangat peduli pada rakyat. Baginya ketika demokrasi dibiarkan tanpa penjagaan moral, ia akan berubah menjadi tirani, massa di mana suara terbanyak bisa membunuh kebenaran, dan pemimpin muncul bukan karena ada layak, tapi karena paling lantang. Dan itulah pelajaran ketiga untuk kita. Demokrasi bukan jaminan keadilan, tapi peluang yang harus dijaga. Rakyat Indonesia harus berani menjadi penjaga, itu berpikir sebelum memilih, bertanya sebelum memuji, dan menolak tunduk pada kekuatan yang membungkam nalar. Hanya yang mengetahui Plato terlalu tinggi, terlalu sulit, terlalu utopis, tapi karena justru kita perlu, karena dunia ini sudah terlalu lama dikendalikan oleh orang praktis tapi picik. Saatnya yang bijak kembali bicara filsafat, bukan hanya milik kampus dan buku. Ia adalah milik rakyat, milik siapapun yang mau bertanya dan tidak puas pada kebohongan. Bayangkan jika tiap guru, pejabat, pemuda, dan rakyat bisa membaca Plato bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami mengapa keadilan itu mahal, dan mengapa kejujuran adalah bentuk keberanian politik yang paling langka. Plato tidak perlu diikuti secara buta, tapi ia perlu didengarkan. Negeri ini tidak butuh satu filsuf tunggal,
Tapi butuh ribuan jiwa yang mau berpikir seperti filsuf, jujur melihat kenyataan, berani menolak ilusi, mampu mencintai kebaikan bukan hanya kemenangan. Karena selama rakyat masih bisa berpikir, maka negeri ini belum kalah. Plato tidak akan mencalonkan diri, ia tidak akan bikin partai, ia bahkan mungkin akan dibungkam seperti gurunya dulu. Tapi gagasannya akan tetap hidup selama masih ada satu orang yang bertanya, apa itu keadilan? Apa makna kekuasaan? Untuk siapa negara ini dibangun? Maka Plato tidak akan pernah mati dan negeri ini masih punya harapan. Salam.